Manchester United merupakan salah satu klub terbaik di dunia dengan jumlah fanbase dan supporter terbesar di dunia. Sejak kompetisi tertinggi Liga Inggris berganti nama menjadi Premier League pada tahun 1992, si Setan Merah begitu mendominasi kompetisi yang sebelumnya bernama Division 1 tersebut. 13 trofi selama 21 musim ditangani Sir Alex Ferguson di era Premier League menjadi bukti betapa dikdayanya si Setan Merah di periode ini. Tapi, semenjak manajer asal Skotlandia tersebut mengundurkan diri pada tahun 2013, United bukanlah tim yang benar-benar sama. Jangankan bersaing memperebutkan gelar juara, mereka bahkan kesulitan finish di 4 besar sebagai syarat masuk kompetisi tertinggi antar klub Eropa, Liga Champions. Manchester United pertama dibentuk pada tahun 1878. Saat itu, klub ini bernama Newton Heath Lancashire and Yorkshire Railway Football Club dengan kostum kebesaran berwarna hijau kuning. Yang pertama mendirikan Newton Heath FC adalah Departemen Transportasi Kereta dari perusahaan Lancashire and Yorkshire, stasiun kereta api di Newton Heath, sebuah distrik di kota Manchester. Awalnya, tim ini dibentuk untuk melawan klub dari Departemen Stasiun Kereta Api lain. Saat itu, markas dari Newton Heath FC adalah lapangan kecil di North Road, dekat stasiun kereta api Piccadilly, Manchester. Setelah itu, Newton Heath FC mengikuti sejumlah kompetisi regional amatir, mulai dari Lancashire Cup, Manchester and District Challenge Cup, The Combination, hingga Football Alliance. Di tahun 1892, kompetisi Football Alliance yang mereka ikuti digabung dengan Football League yang merupakan kompetisi liga profesional pertama di Inggris. Hasilnya, Newton Heath ikut berkompetisi di First Division, kasta utama Liga Inggris. Sejak itu, Newton Heath langsung berbenah dan menjadi klub independen yang tidak terikat dengan perusahaan dan stasiun kereta api lagi. Stadion mereka pun pindah ke wilayah Bank Street. Di musim pertamanya di Liga Inggris, Newton Heath menempati posisi terakhir, meski akhirnya tidak terdegradasi karena menang dalam play-off melawan juara Divisi 2. Baru pada musim 1893-94, Newton Heath kembali berada di posisi juru kunci dan kalah dalam play-off, sehingga mereka menjadi klub pertama yang terdegradasi dalam sejarah Liga Inggris. Pada tahun 1902, klub ini sempat mengalami krisis keuangan dengan memiliki banyak hutang. Dengan hutang mencapai 2.600 pound sterling atau lebih dari 250.000 pound sterling dengan nilai saat ini, dan lapangan Bank Street sudah ditutup, sempat muncul kekhawatiran bahwa klub ini akan bangkrut. Hal ini kemudian bisa diselesaikan dengan dana dari investor baru, termasuk John Henry Davies yang jadi presiden klub. Untuk menandai awal baru, pada tanggal 24 April 1902, klub ini berganti nama menjadi Manchester United FC. Perubahan lain terjadi pada warna kostum, yang berganti dari hijau kuning menjadi merah putih seperti sekarang. Meski sempat terdegradasi, Manchester United akhirnya berhasil merengkuh gelar juara Liga Inggris pertama di tahun 1908. Yang dilanjutkan dengan trofi pertama di kompetisi lain seperti Community Shield dan FA Cup. Pada tahun 1910, Manchester United pindah ke stadion baru bernama Old Trafford yang tetap dihuni hingga sekarang. Di era 1920-an dan 1930-an, United sempat mengalami pasang surut prestasi dengan beberapa kali terdegradasi ke Second Division. Kematian John Henry Davies membuat dampak yang signifikan buat klub. Mereka hampir saja kembali mengalami kebangkrutan, sebelum akhirnya pada tahun 1931, James W. Gibson berinvestasi sebesar 2.000 pound sterling dan memegang kendali klub. Tahun 1934 menjadi titik terburuk dalam sejarah klub
di mana United menempati posisi 20 di klasemen Divisi 2. Saat masa Perang Dunia, kompetisi Liga Inggris sempat berhenti dan Manchester United mengikuti sejumlah kompetisi tidak resmi. Stadion Old Trafford sempat rusak parah setelah dibom oleh tentara Jerman di Perang Dunia Kedua. Akibatnya, Manchester United sempat pindah ke Stadion Main Road milik Manchester City sampai tahun 1949 saat renovasi Old Trafford selesai. Pada era Matt Busby, Manchester United menemukan masa keemasan mereka, termasuk menjadi juara Liga di tahun 1956 dan 1957 dengan pemain rata-rata usia muda 22 tahun. Oleh karena itu, pemain mereka sempat dijuluki sebagai The Busby Babes. Manchester United pun jadi klub Inggris pertama yang berpartisipasi di ajang Liga Champions Eropa, tepatnya pada musim 1956-57. Di musim itu juga, Manchester United sempat mengalahkan klub Belgia Anderlecht dengan skor telak 10-0, yang masih jadi kemenangan terbesar sepanjang sejarah Manchester United. Di tahun 1958, tragedi besar terjadi saat pesawat yang mengangkut pemain dan ofisial Manchester United kecelakaan saat mendarat di Munchen untuk mengisi bahan bakar. Total 23 orang meninggal, termasuk 8 pemain utama Manchester United saat itu. Tepat pada tanggal 6 Februari 1958, kecelakaan tersebut terjadi dan sering disebut sebagai tragedi Munchen, yang kemudian menjadi tragedi kelam dalam sejarah Manchester United dan dunia sepak bola secara keseluruhan. Matt Jones, David Fred, Roger Milla, Jeffrey Bell, Ryan Gillan, Tony Taylor, Meski sempat mengalami tragedi, pelatih Matt Busby yang selamat dari kecelakaan kembali membangun skuad hingga Manchester United meraih kejayaan di tahun 1960-an. Mereka pun sukses jadi klub Inggris pertama yang meraih gelar juara Liga Champions di tahun 1968. Di final, MU sukses mengalahkan Benfica 4-1. Sejumlah nama pemain Manchester United yang menjadi kunci di era itu antara lain adalah Bobby Charlton, Denis Law, dan Josh Best yang terkenal dengan sebutan United Trinity. Di era Matt Busby, pertama kali julukan setan merah dipakai oleh Manchester United karena terinspirasi dari tim rugby Salford Red Devil. Di saat bersamaan, logo klub dirubah dengan menambahkan lambang setan dengan memegang trisula di tengahnya. Setelah ditinggal Matt Busby, Manchester United sempat mengalami keterpurukan di era 1970-an dan awal 1980-an, bahkan sempat terdegradasi di tahun 1974. Di periode ini setidaknya United mengganti manajer hingga 6 kali dan hanya menghasilkan 3 trofi Piala FA sebelum era kepelatihan Sir Alex Ferguson. Di tahun 1986, Alex Ferguson ditunjuk sebagai pelatih Manchester United yang baru. Ia kemudian membawa Manchester United menuju masa kejayaan di era sepak bola modern selama 27 tahun karir kepelatihan di klub ini. Total, ia mempersembahkan setidaknya 38 trofi bagi Manchester United, termasuk 3 trofi Premier League dan 2 kali menjadi juara Liga Champions di tahun 1999 dan 2008. Ferguson pun menjadi pelatih tersukses dalam sejarah Manchester United. Ferguson juga sukses menorehkan prestasi triple winners dengan memenangkan juara Liga Champions, Premier League, FA Cup di musim 1998-99. Prestasi itu jadi yang pertama dan satu-satunya bagi klub Inggris hingga saat ini. Pertandingan final Liga Champions pada tahun 1999 pun
sampai saat ini masih menjadi final paling dramatis sepanjang pergelaran Liga Champions Eropa. Bayern Munchen yang sudah unggul 1-0 sampai menit 90 dan injury time hanya 3 menit, hampir memastikan gelar juara. Para supporter The Bavarian pun sudah siap berpesta. Tapi petaka hadir lewat pemain pengganti Teddy Sheringham dan Ole Gunnar Solskjaer. Kedua pemain tersebut berturut-turut melesakkan gol untuk membalikkan skor di masa injury time. Sejumlah nama pemain seperti Eric Cantona, Peter Schmeichel, Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes, Gary Neville, Cristiano Ronaldo, hingga Wayne Rooney jadi nama pemain bintang Manchester United di era modern. Kini, Manchester United masih jadi salah satu klub paling populer di dunia dengan fanbase dan supporter terbesar di dunia. Tapi, semenjak Sir Alex meninggalkan jabatan manajer pada tahun 2013, The Red Devils bukanlah klub yang benar-benar sama. Stadion Old Trafford yang terkenal angker, sekarang bukanlah tempat yang menakutkan bagi lawan-lawannya. Hadirnya pelatih-pelatih top seperti David Moyes, Louis van Gaal, hingga The Special One Jose Mourinho belum bisa menghadirkan prestasi yang diharapkan para supporter United. Prestasi terbaik yang diraih United di periode ini adalah trofi Liga Eropa, Piala FA, dan Piala EFL atau Piala Liga. Sedangkan di Premier League, Manchester United meraih posisi terbaik sebagai runner-up di musim 2017-18 serta posisi 4 di musim 2014-15. Lebihnya, mereka terlempar dari 4 besar sebagai batas akhir lolos ke Liga Champions. Di zaman industri sepak bola modern, memang tidak boleh ada tempat yang namanya kegagalan bagi tim yang memiliki nama besar seperti Manchester United. Apalagi klub sudah menggelontorkan dana yang begitu besar untuk bisa meraih prestasi terbaik. Beban berat itu sekarang berada di pundak Ole Gunnar Solskjaer. Meski belum memiliki skuad sementara Liverpool dan rival sekutannya Manchester City, tapi skuad muda United memiliki masa depan yang menjanjikan. Perpaduan pemain seperti David De Gea, Paul Pogba, dan Juan Mata dengan para pemain muda seperti Anthony Martial, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, dan Mason Greenwood pasti akan menjadi senjata yang mematikan jika sudah menemukan potensi terbaiknya. Bahkan sejak pergantian tahun 2020, Paul Pogba dan kawan-kawan belum pernah terkalahkan dalam 16 pertandingan Premier League. Mereka yang terseok-seok di awal musim dan sempat menjadi penghuni papan bawah, mulai bangkit dan bersaing merebutkan posisi 4 besar. Bagaimana football lover? Mampukah Manchester United segera bangkit dari keterpurukannya? Ataukah mereka akan semakin terpuruk dengan semakin ketatnya persaingan Liga Primer Inggris? Silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Jangan lupa like kalau suka dengan video ini, dislike aja kalau tidak suka. Insya Allah kita akan bertemu di video-video berikutnya. See you next time.